bertema romance dan agak yandere. Saat ini, MC manga ini yaitu Kujuo Yuito sedang diajak ngobrol sama teman masa kecilnya dan orang yang dia sukai. Nama cewek itu adalah Yuki Suzuno. Dan saat ini, Yuito dipanggil ke kelas kosong. Bukannya menembak Yuito, Suzuno malah tanya apa kakaknya Yuito punya waktu luang. Yuito sadar kalau kakaknya memang populer. Yuito tanya kenapa Suzuno nggak tanya langsung saja. Tapi Suzuno bilang kalau dia itu malu-malu. Dan kakak temannya Yuito memang populer. Tapi Yuito tidak disukai sama cewek lain. Lalu Yuito bilang kalau di hari Minggu Ayato bebas. Suzuno senang dan pergi. Temannya Suzuno juga menghina Yuito. Yuito merenung dan dia sudah tahu kenapa begitu. Karena mereka kembar, tapi kakaknya itu bisa segala hal. Tapi Yuito kebalikannya. Lalu pas pulang sekolah, ada kakak cantik menunggu Yuito. Dan dia adalah Yuki Kano, kakaknya Suzuko. Mereka mulai ngobrol sebentar, dan Kano sadar kalau Yuito itu terlihat sedih. Jadi Kano mengajak Yuito naik motor bersama. Tapi Kano itu lebih memaksa sih. Dan Yuito ya mau ikut aja lah. Lalu mereka sampai di tempat banyak yang ada orang pacaran. Yuito jelas mau pulang karena dia malu, tapi Kano bilang kalau dia perlu bantuan memilih pakaian dalam. Yuito jelas malu dan memikirkan kalau Suzuno tahu soal ini, Yuito bakal dibenci. Jadi Yuito bilang kalau dia mendadak ingin minum kopi. Kano jelas mau mentraktir. Dan di kafe Kano membeli parfit untuk pasangan. Jelaslah Yuito malu-malu. Dan pas makan ini, Kano tanya bagaimana kondisi Yuito. Yuito bilang kalau dia baik-baik saja, tapi tidak bisa menyaingi kakaknya. Kano tetap menatap ke Yuito dan menyuruh Yuito untuk lebih percaya diri. Lalu setelah makan, Yuito baru sadar kalau Kano ini cuma ingin makan parfit bersama Yuito. Kano tersenyum dengan rencana dia yang berhasil. Yuito bilang, kenapa ngajak teman kampusnya saja? Kano bilang, nanti bisa salah paham. Dan tanya, apa Yuito salah paham? Tapi Yuito balas kalau dia sudah biasa dengan beginian. Jadi Kano itu nanya, kalau Yuito itu belum pernah punya pacar kan? Yuito berbohong dan bilang kalau dia sudah punya pacar. Kano langsung melotot cuk. Dan langsung menanyai Yuito siapa ceweknya itu. Yuito yang ketakutan bilang kalau dia itu cuma berbohong. Kano langsung senang mendengar itu dan Yuito disuruh membuktikannya. Dan Kano meminta HP-nya Yuito. Kukira Dewi ternyata stalker. Yuito agak ragu, tapi Kano memaksa melihat HP-nya Yuito. Jadinya Yuito kasih saja. Dan Kano agak cemburut, kenapa banyak banget chatannya dengan cewek. Yuito bilang itu memang nggak digunakan lagi. Jadi Kano bakal menghapus semua kontak itu. Dan chat Suzuno juga dihapus. Dan Kano bilang kalau ada urusan dengan Suzuno tinggal lapor ke dia saja. Karena urusan itu sudah selesai, Kano mengajak Yuito lanjut jalan-jalannya. Yuito mengira ini sudah selesai, tapi Kano bilang ini hukuman karena berani berbohong ke dirinya. Kano menggoda Yuito dan mereka pergi membeli pakaian renang untuk Kano. Lalu mereka lanjut jalan-jalannya. Setelah selesai, Yuito ingin menganggap ini impas soal berbohong dia tadi. Kano menerimanya. Yuito jelas merasa tenang. Tapi Kano melihat foto box dan mengajaknya mengambil foto bareng. Dan Yuito jelas malu-malu karena mendadak dipeluk sama Kano. Dan Yuito tanpa sadar bilang kalau kan Kano itu cantik. Sayang banget kalau foto dia itu diedit. Kano jelas malu dan mulai menggoda balik Yuito. Yuito bilang lupakan saja, tapi Kano nggak bakal melupakan itu. Dan Kano mau pinjam HP-nya lagi. Yuito agak curiga, lalu Kano menempel foto mereka tadi. Itu untuk menjauhkan serangga yang mendekati Yuito. Yuito jelas gak bakal melakukan begituan lagi. Pas di rumah, emaknya kaget karena tumben banget Yuito itu pulang malam. Ayato juga agak kaget. Jadi emaknya bilang ke Ayato kalau Yuito tadi jalan bareng sama Kano. Ayato seperti marah ke Yuito dan Yuito tahu kenapa Ayato kesel. Karena Ayato suka dengan Kano dan Ayato selalu ditolak sama Kano.
Jadi begini hubungan mereka ya. Dan lihat aja lah. Dan Yuito merasa ada yang aneh dengan HP-nya. Kayak agak lambat lah. Lalu ke Kano yang seneng karena alatnya berfungsi dengan baik. Jadi dia itu memasang aplikasi pelacak di HP Yuito. Tapi Kano bilang kalau ini salahnya Yuito karena berani berbohong kalau dia sudah punya pacar. Dan mulai sekarang dia akan mengawasi Yuito karena Kano benar-benar menyukai Yuito. Ih, takutnya. Lalu suatu hari pas lagi belanja, Kano menemukan Yuito. Dan mumpung bersama, Yuito diajak karaokean. Dan di sini Kano menggoda Yuito. Yuito yang gugup kabur keluar. Yuito merenung, padahal dia suka dengan Suzuno, tapi dia bereaksi ke Kano. Lalu Yuito balik dan merenung kalau Kano itu nggak bisa bernyanyi. Jadi Kano mengajak Yuito untuk tanding nyanyi 3 kali. Yang kalah harus mengikuti perkataan si pemenang. Yuito merasa Kano nggak bakal bisa menang, tapi Kano bilang jangan meremehkan dirinya. Dan kalau Yuito menang, nanti dibuatkan rencana kencan Yuito dengan Suzuno. Yuito jelas semangat, tapi dia kalah telak. Ya, Yuito yang kalah telak sekarang harus mengikuti permintaan Kano, yaitu ikut dalam perjalanan menginap dia. Yuito jelas panik, tapi Kano tetap santai. Apalagi Kano sudah menerima izin dari emaknya Yuito. Jadi pas di rumah, Yuito langsung minta penjelasan ke emaknya, tapi emaknya nggak tahu kalau mereka bakal kemana. Jadi Yuito minta tolong dengan kasih tahu ini ke Hayato. Jadi pada akhirnya Yuito dan Kano sampai, tapi Kano masih saja menggoda Yuito. Dan di hotel, Kano memilih double bed. Jadi Yuito bakal tidur di lantai saja, karena Yuito bakal susah tidur bareng. Kano menggunakan itu untuk menggoda Yuito lagi. Lalu Kano bilang dia sudah memesan pemandian private. Jadi Yuito diajak mandi bareng. Ya, apalagi kata Yuito, Kano itu seperti kakaknya. Jadi Yuito jelas nggak usah malu. Jelas Yuito nggak mau ikut. Jadi Kano menyebutkan nama Dojin yang dibaca sama Yuito. Yuito jelas panik dong. Dan dia sadar pas dia meminjamkan HP-nya, Kano melihat semua itu. Ya Yuito panik lah. Lalu pas Yuito mandi, Kano masuk ke kamar mandi dengan santainya. Ya, nggak, gue skip aja lah adegan di kamar mandinya. Males editnya. Jadi setelah ada satu kejadian di kamar mandi, Yuito langsung minta maaf ke Kano. Tapi Kano malah senang karena badannya dilihat sama Yuito. Lalu Kano akan menyegarkan suasana dengan obrolan cinta. Dan Yuito dipaksa rebahan di kasur bersamaan. Lalu mereka membicarakan percintaan Yuito soal Suzuno. Tapi ya tipikal suka sama teman sekecil, itu aja lah. Lalu Yuito tanya soal Kano dengan Hayato. Dan Kano bilang kalau Hayato itu bukan tipe dia. Lalu lanjut bilang kalau dia nggak bakal pacaran dengan Hayato karena Kano sudah punya orang yang dia sukai. Yuito jelas kepo dengan cowok itu. Kano jelas nggak mau memberitahu. Tapi Kano bilang kalau nggak ada orang itu, dia nggak bakal bisa begini. Dan sekarang orang itu suka dengan orang lain. Dan Kano bakal mendapatkan hati orang itu. Mukanya serius dan serem banget. Ya, Yuito sadar kalau Kano ini serius dan agak takut. Tapi Kano mengajak Yuito tidur. Dan Kano malah memeluk Yuito. Dan besoknya Kano bilang kalau dia tidur pulas banget. Tapi Yuito sama sekali nggak bisa tidur. Dan jelas Kano menggoda Yuito. Lalu Yuito tanya, bukannya kuil Hakone ini ramai banget. Dan pas jalan ini ada segerombolan cowok yang bilang kalau Kano itu imut. Yuito bilangin itu ke Kano, tapi Kano nggak peduli. Kita ditunjukkan kalau Kano dulu sering menangis. Lanjut, Kano bilang kalau tujuan mereka adalah kuil Kuzuryu Shingu, atau lebih dikenal dengan kuil perjodohan. Dan Yuito malah berharap bisa berkencan sama Suzuno. Dan Kano di sini beneran serius berdoanya. Dan Yuito merasa kasihan dengan cowok yang disukai sama Kuno. Goblok Yuito ini, goblok. Lalu Kano dan Yuito foto bareng. Ya, Kano mau upload fotonya, tapi Yuito bilang nggak bisa karena nanti bisa dilihat sama Hayato. Dia takut nanti dimarahin.
dan Kano terpaksa setuju. Lalu mereka lanjut naik ini, lupa gue namanya. Di sini Kano menggoda Yuito. Ya, Kano ini beneran memainkan perasaan Yuito yang masih polos. Ya, tapi segitu aja dulu karena sudah mentok. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.